Assalamualaikum, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di saluran saya, Cik Mei Official. Hari ini saya akan berbagi resep untuk Anda semua, resep yang sangat istimewa. Ya, ini adalah resep sop buntut istimewa ala Resto Bintang 5. Seperti ini segarnya sop buntut yang akan kita buat hari ini. Untuk cara membersihkan dan mengolah buntut sapinya sebelumnya sudah saya jelaskan dan saya terangkan dalam video yang sebelum ini sudah saya upload ya. Silahkan bisa disimak di sana bagaimana caranya mengolah buntut sapi dengan benar, juga bagaimana caranya supaya daging bisa empuk tanpa presto lebih cepat dalam hitungan menit. Dan sebelum kita mulai memasaknya, kita belanja dulu yuk ke pasar tradisional. Kita siapkan semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Dan ikuti semua cara saya dalam mengolahnya supaya Anda bisa menyajikan makanan lezat di rumah untuk keluarga tercinta dengan benar. Kita pilih-pilih dulu bahan-bahan dan sayuran yang paling baik ya untuk kita beli dan kita olah. Dan ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan sudah siap. Di sini sudah ada buntut sapi yang sudah siap diolah dan beraneka macam rempah-rempah serta bumbu-bumbu lainnya yang kita perlukan. Untuk detail lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan di sini juga sudah disiapkan beraneka macam sayuran sebagai pelengkap dari sop buntut ini supaya rasanya semakin nikmat. Untuk langkah pertama, mari kita potong-potong terlebih dahulu sayuran dan bumbu-bumbunya. Dan sebelum kita lanjutkan ke tahapan proses berikutnya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya jika Anda belum subscribe channel ini, supaya Anda bisa terus berlangganan gratis resep-resep menarik dari Cik Mei Official. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan resep-resep terbaru yang ditayangkan dalam channel Cik Mei Official ini. Dan jika Anda ada pertanyaan seputar resep ini, silahkan ditanyakan dalam kolom komentar di bawah video ini ya. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan saya pahami tentang resep ini. Kupas dan bersihkan semua sayur-sayuran dari kulit-kulitnya sebelum kita potong-potong. Baru setelah itu kita potong-potong sesuai selera saja ya. Untuk bawang bombaynya kita potong dadu saja seperti ini supaya nanti ada sensasi tersendiri dalam gigitan saat kita sedang memakannya bersama sop buntutnya nanti. Setelah semua sayuran sudah dipotong sesuai selera, sekarang saatnya kita masuk ke proses berikutnya. Kita cincang kasar bawang putih dan bawang merah, bisa menggunakan alat manual atau alat chopper seperti ini sebelum kita mulai memasaknya. Cincang kasar saja seperti ini hasilnya ya. Bawang putih dan bawang merah yang dicincang kasar seperti ini akan menghasilkan aroma harum yang khas untuk setiap makanan kita. Sekarang akan kita mulai proses pembuatan sop buntutnya. Yang pertama kita masukkan margarin ke dalam wajan, kemudian tunggu sampai margarin ini mencair seluruhnya. Setelah itu tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang kasar ini sampai tercium harum aroma khas bawang putih dan bawang merah yang sangat sedap. Pastikan untuk menumis bawang putih dan bawang merah ini sampai benar-benar tercium aroma harumnya, supaya tidak ada bau langu yang akan kita dapat dalam masakan kita nanti. Ya, sudah tercium aroma harum dari bawang merah dan bawang putih ini, baru kemudian kita bisa masukkan semua sayur mayur yang kita sudah potong-potong tadi, lalu tumis jadi satu seperti ini. Tumis dan aduk terus sampai aroma dari bawang merah dan bawang putih ini meresap dan menyatu bersama sayur mayur yang sudah kita masukkan dalam bumbunya ini. Jangan lupa cuci bersih dulu semua sayur yang kita gunakan ya. Setelah itu kita bisa masukkan aneka rempah yang sudah kita sediakan.
Dan ini nanti akan menjadi aromatik yang akan memberikan aroma khas dan juga memberikan sensasi kesegaran tersendiri untuk olahan sop buntut kita ini. Tumis lagi dan aduk terus seperti ini semua bahan yang sudah kita masukkan. Baru setelah itu kita bisa masukkan buntut sapinya ke dalamnya. Kemudian aduk kembali dan tumis lagi sampai bumbu-bumbunya meresap menjadi satu. Setelah dirasa cukup menyatu bumbu bawang putih dan bawang merahnya, kemudian kita bisa masukkan aneka bumbu lainnya sebagai penyedap rasa dan juga masukkan air mineral ke dalamnya, kurang lebih 1 liter. Lalu kita aduk kembali semua bahan ini hingga bercampur menjadi satu dan meresap sempurna. Semua bumbu rempah dan aromatiknya bersama dengan aneka sayur dan juga buntut sapinya. Jika sudah dirasa cukup meresap semua bumbu dan aromatiknya, baru kemudian kita tambahkan daun seledri sebagai aromatik tambahan yang akan menambah cita rasa dan kesegaran dari sop buntut yang kita buat ini. Jangan lupa tambahkan juga tomat segar, lalu kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata dan masak semuanya hingga mendidih dan matang. Karena buntut sapi yang kita olah kali ini sudah memenuhi syarat, artinya sudah diolah dengan benar sebelumnya untuk menjadi sop buntut yang lezat. Jadi untuk mendapatkan tekstur dari sop buntut yang lembut dan lunak, kita tidak perlu memasaknya terlalu lama dalam proses memasak sopnya ini. Dan ini dia, cukup butuh waktu proses memasak 15 menit saja, kita sudah bisa menghasilkan sop buntut lezat yang seperti ini. Terlihat sangat segar sekali, bukan? Dan ini terlihat sudah mulai mendidih, artinya sudah mulai matang. Dan ini juga tekstur dari buntut sapinya sangat lembut sekali, sangat lunak ya, tidak alot lagi. Seperti ini, walaupun kita memasaknya tanpa menggunakan presto. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa cek kembali di video saya yang sudah saya share sebelum ini. Dan ini dia sop buntut yang sudah kita buat hari ini, sudah matang dan sudah tercium harumnya, sangat segar sekali. Dan sop buntut istimewa ini siap untuk disajikan. Mari kita plating yang cantik karena ini akan menjadi hidangan yang istimewa untuk keluarga tercinta di rumah. Selain aroma dari masakan yang sedap, cara plating kita juga mempengaruhi selera makan anggota keluarga kita. Jadi pastikan untuk menyajikan yang terbaik mulai dari rasa dan tampilan untuk keluarga kita di rumah ya, supaya suami dan anak-anak makin betah bersama kita. Karena salah satu dari penumbuh rasa kehangatan dalam keluarga, salah satunya adalah momen saat makan bersama di rumah. Dan ini dia, dengan mengikuti resep dan cara membuat sop buntut dari Cik Mei Official, kita bisa menyajikan sop buntut yang elegan, yang istimewa untuk keluarga tercinta. Seperti ini, sangat sedap sekali dan sangat cantik sekali tampilannya, bukan? Sudah seperti kita lagi makan di restoran saja nih. Selain buntut sapi, resep sop ini juga bisa kita gunakan untuk daging sapi ya. Jadi jika Anda tidak mempunyai buntut sapi, bisa menggunakan daging sapi saja. Dengan resep yang sama, kita bisa menyajikan makanan yang istimewa untuk keluarga. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil, semoga berkah dan resep ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa dalam video-video terbaru selanjutnya dari Cik Mei Official. Jangan lupa untuk terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.